Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Supanto Edi, CGP angkatan 7 dari SDN 1 Tumbang Tilap, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kota Waringin Timur. Berkenaan dengan tugas saya, koneksi antar materi, coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3.A.8.2. Adapun penjabarannya sebagai berikut. Diawali dengan pengertian coaching, mentoring, konseling, fasilitasi, training menurut para ahli. Yang pertama, Whitmore pada tahun 2003 mendefinisikan coaching sebagai kunci pembukaan potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Kemudian, Jess Harry pada tahun 2002 menjelaskan bahwa mentoring memindahkan pengetahuan tentang banyak hal, memfasilitasi perkembangan, mendorong pilihan yang bijak, dan membantu mati untuk membuat perubahan. Kemudian, Gibson dan Tichel pada tahun 2003 menyatakan bahwa konseling adalah hubungan bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan menyesuaikan diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kemudian, Schwartz pada tahun 1994 mendefinisikan fasilitasi sebagai sebuah proses di mana seseorang yang dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok secara substantif, berdiri netral dan tidak punya otoritas mengambil kebijakan, melakukan intervensi untuk membantu kelompok memperbaiki cara-cara mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah, serta membuat keputusan agar bisa meningkatkan efektivitas kelompok itu. Yang berikutnya, training menurut New Holbeck, Gerhardt, dan Crick pada tahun 2003 merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku oleh para pegawai. Dalam tabel 1 ini, saya menjabarkan perbedaan antara coaching, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Di sini, dari aspek tujuan, coaching menuntun coach untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Dengan hubungan membangun kemitraan yang setara dengan coach sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya mengantarkan melalui pendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan. Coach lah yang membuat keputusan sendiri. Sedangkan mentoring tujuannya membagikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk membantu mati mengembangkan dirinya. Dengan hubungan antara seseorang yang berpengalaman yang kurang berpengalaman, mentor langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sesuatu. Konseling tujuannya biasanya dilakukan ketika ada masalah emosi dan psikologis, fokus pada pembenahan masa lalu, dan kadang melibatkan terapi dan pendekatan remedial. Hubungan antara seseorang ahli dan seseorang yang membutuhkan bantuannya. Konselor bisa saja langsung memberi solusi. Fasilitasi tujuan membantu memudahkan kelompoknya dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah dan membuat keputusan untuk meningkatkan efektivitas kelompok itu. Hubungan seseorang yang berada di luar kelompok dengan sesuatu kelompok yang difasilitasinya. Fasilitator membantu mengefektifkan kelompok tersebut. Training mengembangkan pengetahuan dan keterampilan trainee. Hubungannya antara seseorang ahli dan kelompok yang perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian, paradigma berpikir coaching. Di sini saya membaginya menjadi 4. Fokuslah pada coaching. Bersikap terbuka dengan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan pada diri coach dan pemikirannya. Prinsip coaching menjalin
kemitraan dengan coach, bisa berproses kreatif, memaksimalkan potensi coach, mampu melihat peluang baru dan masa depan coach. Kompetensi inti coaching artinya kita menyiapkan diri untuk kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot maksud saya pada coach. Dengan alur Tirta sebagai percakapan coaching. Dengan susunan yang pertama, kesepakatan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dalam mengajukan pertanyaan berbobot, hasil dari mendengarkan aktif, seorang coach harus menggunakan rasa yang diperkenalkan oleh Julian Fraser. Rasa itu sendiri, R. Rage, terima. A. Appreciate atau apresiasi. S. Sumrage atau merangkum. A. Ask atau tanya.